Kebiasaan mindfulness 5 menit, latihan sederhana untuk mengurangi stres dan menemukan ketenangan di hari-hari sibuk Anda. Bab 1. Anda punya 5 menit untuk hidup yang lebih tenang. Mari kita mulai dengan pemeriksaan singkat. Bagaimana perasaanmu saat ini pada detik ini juga? Ambil napas perlahan. Tidak, sungguh, hanya satu tarikan. Tarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Bagaimana perasaanmu setelahnya? Jika Anda seperti saya beberapa tahun yang lalu dan orang-orang tak terhitung yang telah saya ajak bekerja sama sejak itu, hari Anda mungkin dimulai dengan kecepatan penuh dan belum melambat sejak itu. Alarm terasa seperti pistol start. Sebelum kaki Anda bahkan menyentuh lantai, pikiran Anda sudah melaju, menggulir daftar tugas mental yang panjangnya 1 mil dan tampaknya bertambah 3 item baru untuk setiap satu yang Anda coret. Ada email yang harus dibalas, rapat yang harus dihadiri, bekal makan siang yang harus disiapkan, tenggat waktu yang harus dipenuhi, tugas yang harus diselesaikan, dan keluarga yang harus diperhatikan. Otak Anda terasa seperti peramban web dengan 50 tab terbuka sekaligus, semuanya memutar suara yang berbeda, semuanya menuntut perhatian Anda. Anda terus-menerus berganti peran, profesional yang efisien, orang tua yang sabar, pasangan yang mendukung, teman yang andal. Anda adalah seorang pemain sulap yang handal, tetapi beberapa hari terasa seperti semua bola itu akan segera jatuh berantakan. Dan kemudian, seseorang, teman yang bermaksud baik, pembawa acara podcast, artikel yang Anda gulir lewati jam 11 malam, menyarankan Anda untuk mencoba bermeditasi. Anda mungkin bahkan mengeluarkan tawa pendek dan tajam. Meditasi, kapan? Di antara menyusun laporan itu dan menjemput anak-anak dari latihan sepak bola? Di antara belajar untuk ujian dan mencoba menyelipkan waktu untuk berolahraga? Ide itu terasa kurang seperti saran yang membantu dan lebih seperti item mustahil lainnya dalam daftar tugas yang tak ada habisnya itu. Tentu saja, kedengarannya menyenangkan. Siapa yang tidak ingin menjadi salah satu dari orang-orang tenang itu yang tampaknya meluncur melewati kehidupan tak tersentuh oleh kekacauan? Tetapi bayangan yang muncul, duduk bersila di atas bantal dalam keheningan sempurna selama 30 menit, pikiran kosong penuh kebahagiaan, terasa seperti fantasi yang diperuntukkan bagi orang-orang dengan waktu yang jauh lebih banyak dan stres yang jauh lebih sedikit dari Anda. Jika ada dari ini yang terasa familiar, saya ingin Anda mengetahui sesuatu yang penting. Anda tidak sendirian dan Anda tidak gagal. Perasaan terlalu sibuk untuk menjadi tenang adalah epidemi diam-diam di zaman kita. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kesibukan, yang menghargai produktivitas lebih dari apapun, dan yang entah bagaimana telah meyakinkan kita bahwa istirahat adalah kemewahan bukan kebutuhan. Jadi, mari kita berjanji, tepat di awal perjalanan kita bersama. Kita akan membuang bayangan meditasi yang menakutkan itu. Kita akan melepaskan rasa bersalah dan tekanan. Kita akan melupakan sesi selama 1 jam, retreat hening, dan mengejar keadaan zen sempurna yang mitos. Sebagai gantinya, kita akan berbicara tentang 5 menit. Itu saja, itulah janji inti dari buku ini. Saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda dengan cara yang paling praktis dan lembut yang saya bisa, bagaimana 5 menit sehari dapat mengubah hubungan Anda dengan stres, fokus dan pikiran Anda sendiri secara radikal. Anda punya 5 menit, saya tahu Anda punya. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir kopi. Itu adalah panjang beberapa lagu di radio. Itu adalah waktu yang mungkin Anda habiskan untuk menggulir media sosial menunggu rapat dimulai. Anda punya 5 menit, dan saya janji itu lebih dari cukup untuk mulai membangun kehidupan yang lebih tenang dan terpusat. Mitos tidak ada waktu dan kekuatan mikro kebiasaan. Mari jujur pada diri sendiri. Pernyataan "saya tidak punya waktu" jarang merupakan kebenaran harfiah tentang menit-menit dalam hari kita. Lebih sering, itu adalah pernyataan tentang prioritas dan energi. Itu adalah singkatan dari "saya begitu kewalahan dan lelah" sehingga pikiran untuk menambahkan satu hal lagi ke piring saya, bahkan sesuatu yang seharusnya baik untuk saya, terasa mustahil.
Itu sangat bisa dimengerti. Ketika Anda kehabisan tenaga, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mengambil proyek baru yang besar dan merombak kesejahteraan mental bisa terasa seperti hal yang monumental. Disinilah keajaiban mikro kebiasaan muncul. Bayangkan Anda ingin menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi pikiran tentang sesi gym 90 menit terasa sama sekali tidak terjangkau. Bagaimana jika alih-alih Anda memutuskan untuk melakukan hanya 5 push-up setiap hari? Hari pertama, itu akan terasa hampir mudah secara konyol. Anda akan melakukannya dan berpikir, ya itu tidak mungkin membuat perbedaan. Tetapi bagaimana jika Anda melakukannya lagi keesokan harinya dan keesokan harinya lagi? Setelah 1 bulan, Anda akan melakukan 150 push-up. Setelah setahun, Anda akan melakukan lebih dari 1.800. Tubuh Anda tidak dapat disangkal akan menjadi lebih kuat. Tindakan harian yang kecil dan hampir tanpa usaha itu, ketika diulangi secara konsisten, akan menciptakan perubahan yang nyata dan nyata. Tujuan pertama bukan untuk menjadi berotot, itu hanya untuk melakukan 5 push-up. Hambatan untuk memulainya begitu rendah sehingga lebih sulit untuk membuat alasan untuk tidak melakukannya. Kita akan menerapkan prinsip yang persis sama pada pikiran Anda. 5 menit latihan mindfulness kita adalah push-up mental Anda. Itu adalah mikro kebiasaan. Tujuannya bukan untuk langsung mencapai pencerahan. Tujuannya hanyalah untuk hadir selama 5 menit. Itulah kemenangannya. Dengan membuat komitmennya begitu kecil, kita melewati resistensi alami otak terhadap perubahan. Kita menipu bagian pikiran kita yang kewalahan, yang berteriak, "Saya tidak bisa," dengan menawarkan sesuatu yang begitu mudah dikelola, sehingga hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, "Oke, kira-kira saya bisa melakukan itu." Pendekatan ini dibangun di atas kebenaran yang kuat, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Praktik harian yang singkat menciptakan efek kumulatif seperti setetes air yang seiring waktu dapat mengukir jalan melalui batu. Setiap sesi 5 menit adalah 1 tetes. Itu adalah investasi tenang dalam kesejahteraan Anda yang bertambah hari demi hari dengan lembut mengubah kembali respons otak Anda terhadap stres dan membangun kapasitas Anda untuk ketenangan, fokus, dan kesadaran diri. Mendefinisikan ulang mindfulness bukan yang Anda pikirkan. Oke, jadi kita telah menetapkan bahwa itu hanya membutuhkan 5 menit. Tapi apa yang kita lakukan dalam 5 menit itu? Disinilah banyak orang tersandung karena gagasan populer tentang mindfulness sering disalahpahami. Mari kita perjelas beberapa hal. Mitos 1, mindfulness adalah tentang menghentikan pikiran Anda atau mengosongkan pikiran. Ini adalah mitos terbesar dan paling tidak membantu dari semuanya. Mencoba menghentikan pikiran Anda seperti mencoba menghentikan ombak di lautan. Itu mustahil dan usahanya hanya akan menciptakan lebih banyak gejolak. Otak Anda adalah mesin penghasil pikiran. Itulah tugasnya. Mindfulness bukan tentang mematikannya. Ini tentang mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda. Ini tentang belajar duduk di pantai dan melihat gelombang pikiran datang dan pergi tanpa tersapu olehnya. Terkadang airnya akan bergelombang dan terkadang akan tenang. Praktiknya hanyalah untuk memperhatikan seperti apa cuaca di pikiran Anda tanpa penilaian. Mitos 2. Anda harus tenang untuk mempraktikkan mindfulness. Ini seperti mengatakan Anda harus bersih untuk mandi. Anda tidak datang ke praktik ini karena Anda sudah menjadi master ketenangan. Anda datang dengan membawa semua stres, kecemasan, frustrasi, dan pikiran yang melaju kencang. Praktik ini adalah ruang untuk menampung semua itu dengan sedikit lebih banyak kebaikan hati dan sedikit lebih sedikit pergumulan. Faktanya, belajar untuk hadir dengan perasaan-perasaan sulit adalah salah satu keterampilan paling transformatif yang akan Anda bangun. Mitos 3. Anda gagal jika terganggu. Selamat, Anda memiliki otak manusia. Terganggu bukanlah tanda kegagalan, itu adalah bagian yang tak terelakkan dari prosesnya. Saat Anda menyadari pikiran Anda telah mengembara ke daftar belanjaan, masalah pekerjaan, atau ingatan dari kemarin, itulah momen emas, itulah praktik dalam aksi. Menyadari gangguan dan dengan lembut, tanpa memarahi diri sendiri, mengarahkan perhatian Anda kembali ke napas atau indera Anda, itu saja. Itulah push-up mental. Setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat otot fokus dan kesadaran Anda.
Jadi, apa itu mindfulness? Definisi sederhana favorit saya adalah ini. Mindfulness adalah memperhatikan dengan sengaja pada momen saat ini tanpa penilaian. Mari kita uraikan dengan cepat. Memperhatikan, mengarahkan fokus Anda dengan sengaja. Dengan sengaja, Anda memilih untuk melakukannya, bukan hanya membiarkan pikiran Anda mengembara tanpa tujuan. Pada momen saat ini, bukan merenungkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, tetapi terhubung dengan apa yang terjadi saat ini. Tanpa penilaian, ini adalah bumbu rahasianya. Ini tentang mengamati pikiran, perasaan dan sensasi Anda dengan rasa ingin tahu dan kebaikan hati daripada mengkritik diri sendiri karenanya. Anda tidak perlu bantal khusus, dupa, atau ruangan yang sunyi, meskipun itu bisa menyenangkan. Anda dapat mempraktikkan mindfulness selama 5 menit duduk di kursi kantor Anda, di mobil yang diparkir sebelum berjalan ke rumah, atau bahkan saat mengantri untuk latte pagi Anda. Ini bukan tentang menambahkan ritual rumit lainnya ke hidup Anda. Ini tentang menenun momen-momen kesadaran kecil ke dalam kehidupan yang sudah Anda miliki. Cara menggunakan buku ini, panduan ramah menuju ketenangan. Saya ingin buku ini terasa kurang seperti buku pelajaran dan lebih seperti percakapan dengan teman yang mendukung yang memiliki peta dan senter. Tujuan saya adalah untuk membimbing Anda, bukan untuk memberi ceramah. Tidak ada ujian akhir dan Anda tidak bisa ketinggalan. Inilah cara kita akan berjalan di jalan ini bersama-sama. 1. Praktik sederhana pada satu waktu. Setiap bab akan memperkenalkan satu teknik mindfulness inti selama 5 menit. Kami akan memecahnya menjadi langkah-langkah sederhana dan mudah diikuti. Kami akan mulai dengan hal-hal paling mendasar dan berkembang dari sana, pelan-pelan dan lembut. Dibangun untuk kehidupan nyata Anda. Setiap praktik dirancang untuk orang-orang sibuk, saya akan memberi Anda tips praktis tentang bagaimana dan kapan Anda dapat menyelipkan 5 menit ini ke dalam jadwal kacau Anda. Tidak peduli jika Anda adalah night owl atau morning person, orang tua dengan balita atau mahasiswa selama minggu ujian, Anda akan menemukan cara untuk membuat ini bekerja untuk Anda. Tanpa tekanan, hanya sebuah undangan. Satu-satunya permintaan saya adalah Anda mendekati perjalanan ini dengan rasa ingin tahu yang lembut. Anggap saja sebagai eksperimen. Apa yang mungkin terjadi jika Anda memberi diri Anda hadiah kecil 5 menit ini setiap hari? Beberapa hari praktik akan terasa mudah dan menyegarkan, hari lain mungkin terasa gelisah dan menyebalkan, keduanya baik-baik saja. Tujuannya hanyalah untuk hadir. Jika Anda melewatkan 1 hari atau seminggu, jangan khawatir, mulai lagi saja, tidak ada gerobak untuk jatuh. Dari melakukan ke keberadaan. Saat kita melanjutkan buku ini, Anda akan mulai menyadari bahwa mindfulness bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan selama 5 menit. Itu adalah cara berada yang akan mulai meresap ke dalam 23 jam 55 menit lainnya dalam hari Anda. Anda akan menemukan diri Anda sedikit lebih hadir saat mendengarkan anak Anda bercerita tentang hari mereka, sedikit lebih fokus selama rapat penting, dan sedikit kurang reaktif ketika Anda terjebak macet tak terduga. 5 menit praktik formal adalah tempat latihan, sisa hidup Anda adalah di mana Anda menikmati hasilnya. Anda mengambil buku ini karena suatu alasan. Sebagian dari Anda mendambakan cara yang berbeda untuk menjalani dunia, cara dengan sedikit kurang energi yang kalut dan sedikit lebih banyak ketenangan yang disengaja. Sebagian dari Anda siap untuk perubahan. Kebenaran yang indah adalah bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai. Anda memiliki napas Anda memiliki tubuh Anda, dan Anda memiliki 5 menit. Jadi, ambil satu napas perlahan lagi, lepaskan gagasan bahwa Anda harus memperbaiki segala sesuatu sekaligus, lepaskan tekanan untuk menjadi sempurna, yang harus Anda lakukan adalah bersedia untuk mulai. Apakah Anda siap untuk melihat apa yang bisa dilakukan 5 menit? Mari kita mulai.